Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita mengenal agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berakhirnya kontrak. Melanjut dari perkuliahan perjanjian kontrak yang insya Allah ini adalah materi terakhir dari saya. Dan ini ada dua part, jadi part pertama dan part kedua. Oke teman-teman, untuk menyikat waktu, berbicara tentang bagaimana cara berakhirnya kontrak. Berakhirnya kontrak itu merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang suatu hal, atau pihak pertama dan kedua pihak. Sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan berkali-kali, pihak kreditur adalah pihak bank, pihak yang memberikan pinjaman atau pihak yang berhak untuk atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak peminjam ataupun orang yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Satu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa jual beli, utang piutang, sama-sama penyewa dan lain-lain. Dalam rancangan undang-undang kontrak telah ditentukan tentang berakhirnya kontrak, penghakiman kontrak dan merancang itu diatur dalam pasal 7331, masih dalam tahap rancang kontrak sendiri ya, masih belum. Jadi hukum kontrak masih patuh pada hukum perdata atau hak perdata. Pasal 7385 ada 5 hal yang diatur dalam pasal tersebut. Yang pertama, hak untuk mengakhiri kontrak. Yang kedua, memberitahu pengakhiran. Ketiga, ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi. Kelima, jaminan yang memadai dan ketidakpaksaan tersebut. Yang kelima, pengaruh dari pengakhiran secara umum. Hak pihak dapat mengakhiri kontrak tersebut di mana kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban sendiri, sehingga nanti kontrak tersebut bisa berakhir gitu, dengan baik itu di dalam perumusan pelaksanaannya dan lainnya. Nah, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, juga diatur secara rinci tentang berakhirnya perjanjian internasional. Ada 8 cara berakhirnya perjanjian internasional. Yang pertama, terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, tujuan perjanjian telah dicapai. Yang ketiga, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Yang keempat, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian seperti uang prestasi ya. Yang kelima, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Artinya perjanjian itu berakhir kalau sudah ada perjanjian yang baru. Jadi perjanjian yang lama yang berakhir, tidak berlaku lagi. Yang keenam, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional. Jadi adanya norma-norma atau ketentuan yang dirumuskan oleh PBB ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketujuh, objek perjanjian hilang. Jadi objeknya hilang seperti halnya ditelan bumi, ditelan gempa dan lainnya. Yang terakhir yaitu terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tentang Perjanjian Nasional. Di samping itu, KUH Perdata juga mengatur tentang berakhirnya perikatan dalam KUH Perdata yang dijelaskan dalam pasal 13 nomor 1 KUH Perdata. Cara berakhirnya perikatan dibagi menjadi 10 cara. Yang pertama, pembayaran arti pelunasan ya. Konsignasi, novasi, pembaruan uang, kompensasi, konfusio, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, kebatalan dan pembatalan, dan berlakunya syarat batal. Jadi batal hukum ya. Daluarsa yang 13 nomor 1 KUH Perdata. Ke-10 cara berakhirnya perikatan tersebut tidak disebutkan mana perikatan yang berakhir karena perjanjian dan undang-undang. Sebab itu untuk mengklarifikasi diperlukan suatu pengkajian teliti dan seksama.
berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang berakhirnya perikatan, maka ke-10 cara itu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang, yang termasuk berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah koksinasi, musnahnya barang, tidak berperutan, dan luar sah. Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi 7 macam, yaitu pembayaran, novasi, kompensasi, konfusio, pencampuran hutang, pembebasan hutang, kebatalan, dan batalan, dan berlakunya syarat batal. Nah, itu beberapa hal tentang berakhirnya kontrak menurut Undang-Undang KUH Perdata. Selanjutnya pembayaran. Pengertian pembayaran itu kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1382 KUH Perdata dengan pasal 1403 KUH Perdata. Ada dua pengertian pembayaran, yaitu pengertian pembayaran secara sempit dan yuridis teknis. Pengertian pembayaran secara sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang saja, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter, bedah, dan lain-lain. Yang kedua, orang yang berwenang dan berhak untuk melakukan pembayaran. Orang yang dapat melakukan pembayaran adalah debitur yang berkepentingan langsung, penjamin pembayaran, dan orang ketiga yang bertindak atas nama debitur atau orang yang diberikan kuasa. Orang yang berhak menerima pembayaran yaitu kreditur, orang yang menerima kuasa dari kreditur, orang yang ditunjuk oleh hakim. Yang keempat, orang yang berhak menurut undang-undang sesuai dengan pasal 1385 KUH Perdata. Objek pembayaran. Jadi objek pembayaran ditentukan oleh pasal 1389 sampai pasal 1391 Perdata, yaitu berbunyi tidak seorang kreditur pun dapat dipaksa menerima pembayaran sesuatu barang dari orang lain dari barang yang terutang, meskipun barang yang ditawarkan sama harganya dengan barang yang terutang, bahkan lebih tinggi. Pada dasarnya yang menjadi objek pembayaran dalam pasal 1389 tergantung pada dari sifat dan isi perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur itu sendiri. Selanjutnya kita berbicara tentang tempat pembayaran dilakukan. Tempat pembayaran dilakukan ditentukan dalam pasal 1393. Pada dasarnya tempat pembayaran dilakukan adalah tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Artinya semua tempat semua tempat bisa dilaksanakan transaksi pembayarannya, baik itu di tempat yang telah ditentukan, sebenarnya boleh dibayarkan di tempat kreditur ataupun boleh dibayarkan melalui program yang telah dibentuk oleh kreditur itu sendiri yang lebih murah atau lebih efisien gitu. Yang kelima, biaya dan bukti pembayaran. Biaya pembayaran ditentukan dalam pasal 1395 KUH Perdata. Di dalam pasal ini ditentukan bahwa yang menanggung biaya pembayaran adalah debitur. Jadi yang menanggung biaya pembayaran adalah debitur, bukan kreditur ya. Di samping itu, debitur juga berhak untuk menerima tanda bukti pembayaran dari kreditur. Tanda bukti pembayaran kreditur sebagai tujuannya adanya tanda bukti pembayaran itu adalah sebagai alat bukti di kelak kemudian hari apabila debitur atau kreditur sedih menyangkal tentang adanya pembayaran tersebut. Jadi sebagai alat bukti bahwa debitur telah melakukan pembayaran. Yang keenam adalah subrogasi. Subrogasi diatur dalam pasal 1400 BW Berkelbuk ataupun KUH Perdata. Subrogasi artinya pergantian kedudukan kreditur oleh para pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur. Tujuan subrogasi adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang melunasi utang-utang debitur dan meminjamkan uang kepada debitur. Ada dua cara terjadinya subrogasi. Yang pertama, perjanjian subrogasi kontraktual, dan kedua, undang-undang. Subrogasi kontraktual dapat dilakukan dengan cara kreditur menerima pembayaran baik sebagian maupun keseluruhnya dari pihak ketiga dan serta merta mengalihkan hak
dan tuntutan yang dimiliki terhadapnya. Yang kedua, pihak ketiga membantu debitur meminjamkan uang dari pihak ketiga tersebut. Supaya sebuah kontrak dianggap sah, harus diikuti dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman uang harus ditetapkan dengan akta otentik. Harus ada akta otentik mengenai pinjaman uang tersebut atau pembayaran utang dari debitur oleh pihak ketiga. Yang kedua, dalam akta harus dijelaskan berdasarkan jumlah pinjamannya dan dibutuhkan melunasi utang debitur. Itu mengenai spekulasi. Dan yang terakhir, tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang pembayaran utang yang diserahkan kepada kreditur adalah uang yang berasal dari pihak ketiga. Spekulasi karena undang-undang ini telah disebabkan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan sendiri dan seorang kreditur melunasi utang kepada kreditur yang bersifat melalui yang mendahulunya. Yang selanjutnya, novasi. Apa pengertian novasi? Novasi adalah dalam 1413 pada perdata sampai 1424. Novasi adalah pembaruan utang, ya, jadi utangnya diperbarui. Ada sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah membatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan yang ditempatkan di tempat yang asli. Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur di mana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru. Unsur-unsur novasi ada 4. Yang pertama, adanya perjanjian baru. Yang kedua, adanya subjek yang baru. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Dan yang keempat, adanya prestasi. Harus sama dengan pelaksanaan kontrak yang sebelumnya. Jadi novasi itu hanya diperbarui saja. Jadi bisa diperbarui itu kompen ataupun perubahan jaminan yang lainnya. Yang kedua, macam novasi. Novasi dibagi menjadi 2. Novasi subjek yang pasif, yaitu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, namun debitur diganti oleh debitur yang baru sehingga debitur lama dibebaskan. Namun novasi ini biasanya kalau di finance ya, di jaminan sepeda atau kredit sepeda itu tidak bisa biasanya. Yang kedua, ada novasi subjek dan aktif, yaitu pergantian kreditur di mana kreditur lama dibebaskan dari kontrak dan kemudian muncul kreditur yang baru dengan debitur lama. Intinya novasi ini adalah penggantian kreditur. Jadi hanya mengganti pihak kreditur atau pinjaman yang lain yang baru gitu ya. Jadi pindah bank gitu ya, pinjamannya. Yang ketiga, orang yang cakap melakukan novasi. Pada dasarnya orang yang cakap melakukan novasi sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan beberapa ketentuan di dalam hukum perkawinan dan juga beberapa ketentuan seperti SEMA nomor 3 tahun 1963 pasal 31 Undang-Undang 1 tahun 74, yaitu orang telah menikah. Jadi orang yang sudah cakap hukum dalam melakukan investasi seperti halnya orang yang cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan kontrak atau cakap hukum dalam melaksanakan kontrak, yaitu pada umur 21 tahun dan sudah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Perkawinan. Akibat novasi. Di dalam 1418 perdata telah ditentukan akibat novasi. Salah satu akibat novasi adalah bahwa debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama. Sekalipun debitur baru jatuh pailit dan debitur yang baru ternyata orang yang tidak dapat melakukan perbuatan itu akibat novasi. Selanjutnya, kompensasi. Pengertian kompensasi adalah penjumlahan utang. Utang diatur di dalam 1425 perdata sampai 1435. Yang diartikan dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang yang di jalan
saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur sesuai dengan 1425 KUH Perdata. Syarat terjadinya kompensasi yang pertama, kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang. Yang kedua, berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dan dari jenis yang sama. Yang ketiga, keduanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika. Tujuan utama kompensasi, yang pertama penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan debitur. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pembayaran sebagian. Yang ketiga, pembayaran kesetiaan pembayaran dalam upaya pilot. Jadi diperbarui ya, untuk daripada pilot ya. Jadi ya ini yang apa namanya? Yang pertama ini ya penyederhanaan ya. Ya sebenarnya biar jadi satu lah begitu. Cara terjadinya kompensasi. Cara terjadinya kompensasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, demi hukum dan permintaan kedua belah pihak sesuai dengan 14.426 sampai 14.31. Percampuran utang. Percampuran utang diatur dalam pasal 1436 KUH Perdata sampai dengan pasal 1437 KUH Perdata. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Artinya kreditur jadi satu orang yang jadi sesuai dengan 1436 KUH Perdata. Ada dua cara terjadinya pencampuran utang. Yang pertama dengan jalan perumusan hak dengan alas hak umum. Misalnya si kreditur meninggal dunia dan meninggalkan satu-satunya ahli waris yaitu debitur. Ini berarti bahwa dengan meninggalnya kreditur maka kedudukan debitur jadi kreditur. Yang kedua dengan jalan penerusan hak dan di bawah alas hak yang khusus, misalnya ada jual beli atau legan ya. Pada umumnya pencampuran utang terjadi pada bentuk-bentuk debitur menjadi ahli waris dari kreditur tersebut. Jadi utang ke bapaknya gitu ya. Jadi pencampuran. Pembebasan utang diatur dalam 1438 KUH Perdata sampai 1443 Perdata. Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari pihak kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari perutangan. Tapi ini sangat jarang sekali dilakukan oleh kreditur. Mana ada kreditur yang seperti ini ya, kecuali ada ketentuan di dalam kontraknya menjelaskan kalau debitur meninggal dunia maka utangnya lunas gitu. Jadi seperti itu. Ada dua cara terjadinya pembebasan utang, yaitu cuma-cuma, yang kedua prestasi dari pihak debitur. Pembebasan utang dengan cuma-cuma harus dipandang sebagai penghadiahan sesuai dengan HR 16 Januari 1989 dan 11 Januari 1992. Sedangkan prestasi di pihak debitur artinya sebuah prestasi lain selain prestasi yang terutang. Pembebasan ini didasarkan kepada perjanjian. Nah, sesuai apa yang telah saya sampaikan, sesuai dengan perjanjian. Contohnya orang debitur mempunyai utang dan asuransikan, ternyata ketika sudah tidak sesuai dengan sampai masa jangka waktunya, ternyata debitur sudah meninggal dunia. Akhirnya utangnya dilunasi. Bukan secara cuma-cuma karena ada ininya ya, ada asuransinya. Karena dengan dengan debitur itu meninggal dunia kan asuransinya kan aktif. Kebatalan atau pembatalan kontrak. Pengertiannya kebatalan kontrak diatur dalam pasal 1446 yang berdata sampai 1456. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak, teman-teman. Yang pertama, adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa, artinya melanggar masalah kontrak. Yang kedua, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang. Artinya membuat akta sendiri, bukan akta yang sesuai dengan akta yang disesuaikan dengan disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang dibuat oleh notaris. Yang ketiga, adanya cacat kehendak.
Jadi cacat kehendak itu adalah adanya kekurangan dalam kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak antara para pihak. Cacat kehendak dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Itu cacat kehendak. Macam-macam kebatalan. Kebatalan dapat dibedakan menjadi 2 macam, teman-teman. Kebatalan mutlak dan kebatalan relatif. Kebatalan mutlak adalah suatu kebatalan yang tidak perlu dituntut secara tegas. Kebatalan mutlak terjadi karena cacat bentuknya, perjanjian itu dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan. Nah, kecacatan mutlak itu adalah ketentuan-ketentuan di dalam syarat-syarat perjanjian. Jadi mutlak. Kalau itu dilanggar, mutlak sudah mutlak menjadi batal. Atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kecacatan. Kebatalan relatif adalah suatu kebatalan yang dituntut secara tegas dan biasanya diajukan oleh salah satu pihak, misalnya wakil dari orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum atau orang yang diharapkan dilakukan kekerasan atau penipuan, orang yang berada di dalam kekhilafan. Contoh dari contohnya itu perjanjian yang diancam dengan aksio Paulina, yaitu perjanjian yang menimbulkan kerugian pihak kreditur, maka kreditur dapat meminta pembatalan yang dibuat dengan debitur yang merugikan kreditur tersebut. Adanya kasusnya penipuan dan lainnya, itu kecacatan relatif, kebatalan relatif. Akibat kebatalan kontrak dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu yang pertama, orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum tersebut. Yang kedua, kecacatan kehendak. Akibat kebatalan perikatan bagi orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan seperti sebelumnya perikatan. Bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibagikan kepada orang yang tidak berwenang hanya dapat dituntut kembali bila barang yang pertama, barang bersangkutan masih berada di tangan yang tidak berwenang lagi. Yang kedua, orang yang tidak berwenang adalah orang dan keuntungan dari orang yang telah diberikan atau dibayarkan. Yang ketiga adalah orang yang menikmati telah dicapai kepentingannya. Akibat kebatalan karena cacat kehendak, yaitu pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan seperti dalam keadaan semula, dikembalikan kepada keadaan semula. Yang nomor 4, jangka waktu pembatalan perjanjian. Undang-undang tidak membatasi jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian secara khusus, namun dalam undang-undang ditentukan jangka waktu yang pendek, yaitu 5 tahun. 1454 KUH Perdata, jangka waktu itu dimulai berlaku bagi orang yang belum dewasa sejak hari kedewasaannya, pengakuan sejak hari pengakuannya, paksaan, penipuan, dan pembayaran takdir berutang. Yang terakhir, tuntutan pembatalan perikatan yang menjadi gugur. Yang selanjutnya yaitu berlakunya syarat batal. Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapus perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada perjanjian tersebut. Sesuai dengan 1265 KUH Perdata. Biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Jadi kalau syaratnya itu tidak dipenuhi maka batal lah. Jangka waktu kontrak telah berakhir. Nah, ini syarat berakhirnya kontrak. Jangka waktu setiap orang yang setiap kontrak yang dibuat para pihak, kontrak dibuat melalui akta di bawah tangan maupun akta oleh pejabat umum atau akta tetik, ya, ditentukan secara tegas jangka waktu tanggal berakhirnya kontrak. Jadi orang membuat kontrak biasanya baik itu kontrak di bawah tangan ataupun kontrak autentik, ya, itu pasti ada jangka waktunya. Jadi jangka waktu kontrak ini dimulai tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa sesuai dengan tahun berapa.
Itulah beberapa hal tentang berakhirnya kontrak yang telah saya jelaskan. Nanti silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di LMS ataupun di WA Group. Nanti jika memang ada suatu hal yang belum dipahami, bisa menanyakan langsung kepada saya terkait beberapa materi. Silakan teman-teman bisa baca sendiri di materi yang telah saya simpan di LMS. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa pihak,